Al-Imam Al-Junaid ditanya, ya Imam Junaid, ya Sayyidat Taifah, ma faidatu hikayatis salihin? Apa sih manfaatnya kisah-kisah orang soleh? Apa sih manfaatnya kisah-kisah wali Allah itu? Qala al-Imam Junaid, ya Al-Imam Junaid, siapa Imam Junaid? Pemimpin kaum sufi, kita disebutnya Sayyidut Taifah, pemimpin kaum sufi seluruh dunia. Kenapa? Karena semua tariqah ya tidak bisa lepas dari Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu. Tariqah Syadziliyah, tariqah Qadiriyah, tariqah apapun nyambung ke Al-Imam Al-Junaid Al-Qasim bin Muhammad. Al-Imam Al-Junaid umur 20 tahun sudah menjadi wali terbesar di zamannya. Isrin sana, umur 20 tahun sudah pergi ke Mekah, semua ulama mengakui kewaliannya. Umruhu isrin sana, 20 tahun. Ya? Karena Al-Imam Al-Junaid berkata, ditanya apa sih manfaatnya kisah-kisah orang soleh? Faqala radhiyallahu anhu, hikayatus salihin jundun min junudillah yuqawwillahu biha quluba ibadih. Kisah-kisah orang soleh itu adalah tentara-tentara Allah yang dijadikan oleh Allah untuk menguatkan hati hamba-hambanya. Maka perbanyak kisah-kisah orang soleh. Baca kisah-kisah gurumu, kisah-kisah ulama-ulama sebelummu, yang mereka itu di masa sulit seperti apa, di masa susah seperti apa, di masa perjuangannya seperti apa, di masa awal-awal membangun seperti apa. Jangan suka kita cerita-cerita ulama sudah sukses, sudah jadi wali, sudah jadi kiai, sudah punya mobil, sudah punya pesantren, udah punya istri 4. Wah enak ya, wah aku iso ngono kuwi, ngimpi gitu. Kisah-kisah ulama yang perlu kau baca di saat mereka awal mencari ilmu. Gimana itu? Sayyidina Al-Jilani waktu mencari ilmu, Al-Imamul Haddad gimana waktu mencari ilmu, Al-Habib Ali Al-Habsi Sahibul Maulid gimana mencari ilmu. Ya, itu Habib Ali Al-Habsi Sahibul Maulid dikisahkan kalau Khol Solo itu gimana mencari ilmunya. Dengarkan ya, direview lagi itu ya, kita hadir Khol tiap tahun, apa yang kita dapat, sejarah perjuangannya mencari ilmu kita harus teladani ya, ulama-ulama Mbah Khalil Bangkalan ya, bagaimana mencari ilmunya ya. Itu sampai Mbah Khalil Bangkalan diceritakan tuh, waktu di Mekah beliau punya guru mukri qiraah sab'ah ya, namanya Syekh Ali Ar-Rahbini. Syekh Ali Ar-Rahbini itu gurunya Kiai Khalil Bangkalan di Mekah. Itu Syekh Ali Ar-Rahbini mukri, guru resmi di Masjidil Haram Mekah. Ada kisah menarik tentang Syekh Khalil Bangkalan. Ketika Syekh Ali Ar-Rahbini pengajar di Masjidil Haram ini, waktu di Masjidil Haram mengajar, yang ngaji banyak, namanya juga Syekh Quran, yang ngaji banyak. Suatu ketika Syekh Ali Ar-Rahbini tertimpa sakit sampai buta matanya. Ketika beliau buta, pensiun dari tugasnya mengajar di Masjidil Haram Mekah. Di rumah orang buta, ma'dzur, udzur, di rumah beliau. Itu santri-santri yang tadi yang ngaji di Masjidil Haram mungkin merasa ada guru yang lain, ya cari guru yang lain. Tapi Syekh Khalil Bangkalan bukan begitu tipikalnya. Dia dengan himmah, walaupun sang guru ini sudah buta, pindah mengajarnya di rumah. Syekh Khalil Bangkalan orang yang melazimi Syekh Ali Ar-Rahbini. Sudah buta gurunya, setiap hari datang. Man hadza? Khalil ya Syekh. Khalil Al-Jawi Al-Maduri. Iqra, baca. Tiap hari datang. Hatta yuhibbah, sampai Syekh Ali Ar-Rahbini jatuh cinta kepada
Syekh Khalil Bangkalan. Wahakadha, himmah dalam mencari ilmu itu semacam itu tuh dibaca sejarah itu. Kisah-kisah ulama ini menguatkan hati. Ya, santri-santri sekarang kalau membaca himmah orang-orang dulu akan timbul semangat. Oh iya ya, orang-orang dulu sabarnya luar biasa, semangatnya ngaji luar biasa. Ya, kalau kita ke Jawa Timur itu ada namanya makam Kiai Lowoiju, itu namanya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin tuh makamnya di Kota Bangil, Pasuruan, disebutnya Syekh Lowoiju. Ya, itu termasuk gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Sebelum beliau pergi ke Mekah, ya, Syekh Khalil Bangkalan ngaji di Mekah lama. Sebelum ke Mekah ngaji di Jawa dulu. Ya, biasa zaman dulu orang kalau mau ngaji ke Mekah itu kalau sudah alim, sudah pandai bahasa Arab, sudah bisa baca kitab, baru ke Mekah. Ya, ngaji kepada Syekh Lawoiju itu. Dan Syekh Lawoiju ini siapa? Al-Arif Billah, seorang wali Allah. Dikatakan Lawoiju karena kalau malam beliau nggak pernah tidur. Senangnya itu di atas pohon pakai baju hijau, ibadah. Di atas pohon ibadah. Kenapa di atas pohon? Ben orang ngantuk. Ya, melatih dirinya biar nggak ngantuk. Karena kalau ngantuk bisa jatuh. Ya, itu orang-orang dahulu begitu. Melawan nafsu luar biasa di dalam mencari cintanya Allah, ma'rifatullah tadi. Kisah-kisah orang soleh. Ya. Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal waliullah, yang terkenal karomahnya se-Indonesia. Ya, waliullah yang besar Kiai Hamid Pasuruan itu bagaimana semangatnya mencari ilmu itu. Tidak pernah absen dari majelis gurunya Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, kakeknya Habib Taufik itu As-Segaf. Habib Ja'far itu gurunya Kiai Hamid. Kalau nggak ada Habib Ja'far, nggak ada Kiai Hamid. Dan yang ngasih bisyarah Kiai Hamid akan jadi walinya Allah, Habib Ja'far. Beliau yang ngasih bisyarah, ngasih isyarah tadi yang dalam qasidah, fa ya rabbi bisadati tuhaqqiq li isyarati asa ta'di bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Ya, ada wali-wali Allah yang sudah dikasih bocoran oleh Allah, muridnya ini yang ini akan jadi fulan begini, muridnya yang ini akan jadi fulan begini, dikasih bocoran oleh Allah. Nah, kalau kita ini kan guru formalitas saja nggak tahu kita, udah dia pun nggak jelas kabeh gitu. Kalau yang sudah aulia Allah itu sudah dapat bocoran. Oh, ini nanti jadi wali Allah, ini jadi faqih, ini jadi muhaddits, ini jadi mufti, ini jadi orang wali mastur, ini wali masyhur. Wali gurunya udah dapat bocoran. Ya, itu Habib Ja'far bin Syekhon. Kiai Hamid belum terkenal kiai, masih santri. Gitu. Habib Ja'far sudah ngasih bocoran sama orang-orang terdekat. Itu masih muda, nanti dia kalau sudah besar akan jadi waliullah. Pertama hadir tempatnya Habib Ja'far kalau duduk di belakang, dengan adab, dengan ta'zim, dengan akhlak. Mau duduk 2 jam nggak gerak tuh Kiai Hamid, dingklok gini sudah. Sa'aten 2 jam nggak gerak, bukan tidur. Itu santri PMM. Kadang-kadang di belakang gini tidur. Ada itu radhiyallahu anhu. Iya. Itu Kiai Hamid radhiyallahu anhu awal-awal hadir majlis di belakang, temannya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf di belakang duduk. Tawadhu dengan akhlak. Gitu. Setelah berapa lama ngaji sama Kiai Hamid, sama Habib Ja'far suatu ketika manggil Kiai Hamid di belakang tuh. Ta'al ya Hamid. Imam. Sudah jadi imam. Di belakangnya banyak habaib. Habib Ja'far minta Kiai Hamid jadi imam, suruh imamin.
Ada sebagian habaib yang nggak paham, banyak kok suruh jadi imam. Kata Kisara, diam itu nggak tahu, diam. Orang yang nggak tahu diam, jangan banyak ngomong. Ya tak? Dikasih isyarat sama Habib Ja'far, dia ini calon walinya Allah. Wahagadat, sampai Kiai Hamid mendapat kemuliaan, beliau dimakamkan di gubahnya para habaib. Itu di belakang Masjid Pasuruan itu yang dalam itu semuanya habaib itu. Kecuali Kiai Hamid Pasuruan itu. Saking dekatnya itu dan kelasnya tinggi, mahabbahnya kepada para habaib dan adabnya kepada para habaib begitu tinggi, mendapat kemuliaan dimakamkan di dalam gubahnya Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf. Bahkan orang-orang Jawa itu malah kenalnya Kiai Hamid nunggu-nunggu. Ziarah Kiai Hamid, lali gak ziarah guru nih, gitu. Nggak ngerti. Nggak apa-apa, ma'dzur, ma'fu, orang nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang tahu ya ziarah Habib Ja'far, ziarah Kiai Hamid Pasuruan. Hakadha. Dan itu Hadratus Syekh Kiai Hamid Pasuruan waktu masih hidup, beliau setiap hari Jumat dari Pasuruan pergi ke Gresik, ikut hadir rohahnya Al-Imam Al-Qutb Al-Ghaus Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik tiap Jumat sore. Ya. Abahnya Abah Romo Yai Wahid Rawalu masih menangi, ya, masih menangi. Tiap hari Jumat Pasuruan Gresik zaman dulu nggak kayak sekarang cuma 1 jam sampai. Zaman dulu Pasuruan Gresik itu 3 jam, belum macet, belum ini, belum itu. Setiap minggu datang ke Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, hadir majlis Ihya Ulumuddin. Walaupun sudah terkenal kiai besar, sudah terkenal alim alama, sudah ma'rifat billah, sudah ma'rifatullah, sudah keluar keramatnya, Kiai Hamid selalu setiap Jumat sore berangkat ke Gresik, ikut rohah majlis dengan Al-Imam Al-Qutb Al-Ghaus Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Ini ilmu-ilmu yang semacam ini yang kita cari, yang mengharumkan namamu di sisi Allah. Kalau kamu sudah dapat itu, walaupun jasadmu mati, namamu nggak akan mati. Kam min rijal, berapa banyak orang ilmuwan, ya, waktu hidupnya, dilulukan namanya. Indama mat jasaduh mata ismuh. Ketika mati jasadnya dikubur, selesai namanya, selesai sejarahnya. Tapi ada matat aqwamun wa ma matat makarimuhum. Ada orang-orang yang mereka itu meninggal jasadnya, tapi nggak meninggal sejarahnya, nggak meninggal dunia keteladanannya. Ini Kiai Hamid Pasuruan sudah meninggal, itu 40 tahun yang lalu lebih. Itu dikisahkan bagaimana sejarahnya, karomahnya masih dikejar oleh orang. Sampai sekarang orang dari seluruh penjuru, bahkan dari Sumatera, rombongan bis-bisan untuk ziarah Kiai Hamid Pasuruan. Kenapa? Ada ilmu al-yakin, ada ma'rifatullah, ada mahabbatullah. Mereka orang yang dicintai Allah. Perhatikan tuh, dicintai Allah. Dicintai Allah. Kita kan bangga kalau dicintai sama si fulanah Laila Majnun. Kita bangga kalau dicintai oleh si Lubna dan Najwa. Apalagi Najwa Shihab, ya, kita kan bangga kalau dicintai oleh Su'da dan Lubna, ya. Kita bangga kalau dicintai oleh gubernur, kita bangga kalau dicintai oleh menteri, kita bangga kalau dicintai oleh presiden umpamanya, ya, bangga, manusiawi. Tapi pernahkah kita tuh rindu dicintai oleh Allah? Pernahkah kita mikir itu, ya Allah, kapan saya bisa dapat ini? Ya, kapan saya bisa dapat ini ya Rabb? Nangis. Ya, kemudian dengan tetesan air mata kau berdoa dengan doa Nabi, Allah merzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika wa hubba man yaj'aluni
mahbuban indaka waj'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai'in wa minal ma'il barid 'ala dhama. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah karuniakan aku kecintaan kepadamu, cintamu, dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amal yang menjadikan aku engkau cintai, dan jadikan rasa cintamu kepadaku melebihi kenikmatan segalanya, dan melebihi nikmatnya minum air es dingin di tengah kehausan yang melanda tenggorokan. Doa Nabi begitu indah, ya. Ini kisah-kisah orang soleh menguatkan hati, ya, bahwa ada sesuatu yang harus kita cari, yang mereka dapat kita belum dapat. Nah, ya, kisah orang-orang soleh begitu. Ya, orang-orang solihin kata Imam Junaid tadi, kisahnya apa? Jundun min junudillah yukawillahu bihi ibadah, yukawi fi riwayah yukawi biha qulubal muridin, yukawi biha qulubal muridin. Kisah-kisah orang soleh itu kata Imam Junaid adalah tentara-tentara Allah untuk menguatkan hati para santri, hati para pencari ilmu, hati orang-orang yang suluk, hati orang-orang yang ingin meraih apa yang mereka raih, yaitu ma'rifatullah, mahabbatullah. Nah, ya, ini yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang menempuh jalan tersebut, ya. Kemudian tidak ada lain selain itu adalah amal. Yang bisa menjadikan kita itu dekat dengan Allah adalah amal, yang menjadikan hati kita itu kuat di dalam mengenal Allah, mendapat cinta Allah. Amal, terutama amal sunnah. Kalau amal wajib itu standar, mau tukang becak, mau mobil Mercy, wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mau santri, mau orang awam, tukang macul di sawah, harus sama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholatnya sama, wajibnya sama, standar. Kalau itu beramal standar, ya itu dapatnya standar. Nah kalau mau dapat istimewa, ya harus punya nilai plus. Apa nilai plus? Amal sunnah diperbanyak, ya, amal sunnah diperbanyak, banyak baca Quran, itu nilai plus, nilai plus, ya. Itu Siti Nafisah radhiyallahu anha, perempuan waliyah di Mesir yang makomnya nggak pernah kosong dari orang ziarah. Sayyidatuna Nafisah binti Al-Hasan binti Zaid binti Hasan bin Hasan, ya. Siti Nafisah punya ayah namanya Al-Hasan Al-Anwar. Hasan Al-Anwar punya ayah namanya Zaid. Sayyid Zaid punya ayah namanya Hasan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, Hasan cucu Nabi SAW. Ya, itu Siti Nafisah. Bagaimana sejarahnya itu? Beliau menjadi waliyah karena Quran. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 4.000 kali di kamarnya dan nggak pernah keluar dari rumah. Nadar kepada Allah, saya tidak akan keluar dari rumah kecuali darurat. Itu Siti Nafisah. Masyghulah bil Quran, sampai bisa khatam 4.000 kali khataman Quran. Ini sejarah orang-orang yang hebat dalam Al-Quran. Itu sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau sakit, Imam Syafi'i masuk Mesir tahun 2000 masih Hijriah, ya, meninggal tahun 200. Imam Syafi'i masuk Mesir tahun 200 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Di Mesir hanya 4 tahun. Dan di akhir umur Imam Syafi'i sering sakit. Ada beser, ada macam-macam. Sampai diriwayatkan antara pusar sampai bawah sekitar kemaluan itu ada 14 penyakit Imam Syafi'i. Kurang lebih. Marid. Wa kana Imam Syafi'i kalau sakit yang sudah parah sampai nggak bisa bangun atau apa, susah payah, bila minta santrinya bawa air, pergilah kalian ke
rumah Siti Nafisah, sampaikan aku minta barokah doanya. Imam Syafi'i bertabaruk sampai kepada wanita Siti Nafisah ini radhiyallahu anha. Al-Imam Syafi'i ngalap barokah dari Siti Nafisah, dari saking solehahnya perempuan ini. Dibacain oleh Siti Nafisah dengan bacaan-bacaan doa, dikirim ke Imam Syafi'i, kirimkan kepada gurumu, ya, dikirimkan kepada Al-Imam Syafi'i, diminum, digunakan, diusap-usap kepadanya untuk tabarruk dan sembuh. Begitu. Dan Imam Syafi'i saking cintanya kepada Siti Nafisah, itu bukan istri, bukan cinta karena syahwat, karena Allah. Imam Syafi'i sampai berwasiat, kalau aku nanti meninggal dunia, jangan dikuburkan jenazahku sebelum disolati oleh Siti Nafisah. Begitu mahabbah. Orang yang kenal makna cinta begitu tuh. Orang sekarang kalau cinta karena nafsu, ya, cinta karena syahwat, nggak tahu cinta dia. Kalau nggak dapat kesenangannya dari perempuan itu nggak bisa cinta. Kalau nggak dapat kesenangannya dari perempuan ini, nggak perlu dicintain. Gitu. Apakah nanti nggak tahu dia itu salihah, ahli Quran, ahli ibadah, ahli tahajud, cintai karena itu. Walaupun bukan istri, bukan apa-apa, tapi dia orang yang punya istimewa di sisi Allah. Kita kan enggak. Kita cinta sama harim yang cantik-cantik doang. Yang wajahnya cantik, wah kita cintain. Kalau zahirnya kurang menarik, kita enggak cinta. Itu ya kayak watu aja, watu gitu. Kita enggak paham mana cinta. Kita tuh cintanya cinta syahwat, cinta nafsu gitu. Enggak ada cinta suci, belum ada gitu. Al-Imam Syafi'i, ya, enggak pernah ketemu Siti Nafisah. Bahkan kalau ketemu pakai satir. Kadang-kadang Imam Syafi'i datang ke rumah Siti Nafisah, berapa kali datang, ketemu dengan satir. Tapi mahabbahnya begitu, sampai wasiat, kalau aku meninggal dunia, jangan dimakamkan jenazahku sebelum disolati oleh Siti Nafisah. Benar, waktu Imam Syafi'i meninggal dunia, ulama-ulama seluruh Mesir datang mensolati. Oke, Imam Syafi'i, imam, ulama-ulama, wali-wali yang masyhur, yang mastur, semuanya keluar dari sarangnya mensolati jenazah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ketika sudah disiapin jenazahnya, sudah selesai sholat jenazah, mau dibawa ke pemakaman, dibacakan wasiat. Jangan disolati, jangan dikuburkan jenazah saya sebelum disolati oleh Siti Nafisah. Akhirnya mereka musyawarah, bagaimana caranya? Siti Nafisah nadar nggak akan keluar dari rumah. Kif, tanyakan kepada Siti Nafisah, apakah beliau mau datang ke jenazahnya Al-Imam Syafi'i atau bagaimana? Disampaikan wasiat itu kepada Siti Nafisah. Wahai Siti Nafisah, Al-Imam Syafi'i memiliki wasiat semacam ini, bagaimana? Siti Nafisah berkata, bawa jenazahnya beliau ke rumahku, aku akan sholati sendiri dan semua orang nggak boleh lihat. Dibawa tuh jenazahnya Imam Syafi'i dari rumah beliau ke rumah Siti Nafisah. Kemudian semua orang suruh keluar. Kemudian Siti Nafisah mensolatinya sendiri di rumah beliau. Laki-laki nggak boleh ada yang lihat. Selesai, jenazah dibawa ke pemakaman. Falamma kana al-lail, di malam itu orang-orang saleh, sebagian orang saleh bermimpi mendengar suara dari malaikat, innallaha yaghfiru ahla Mesir bisababi Syafi'i wa yaghfiru Syafi'i bisababi Nafisah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang ikut jenazahnya Imam Syafi'i semuanya diampuni dosanya oleh Allah, dan Imam Syafi'i diampuni dosanya oleh Allah karena doanya Siti Nafisah. Hakadat, ya, orang-orang saleh yang mereka itu ahli Quran, amal-amal plus ini yang harus kita usahakan. Ada orang punya makom karena salat, nilai plus.
Kalau kita nggak bisa banyak Quran, banyak sholawat. Kam tusalli ala Nabi? 1000? Golilah itu 1000. Kelas apa 1000? Kadang-kadang kita 1000 udah merasa waliullah. Oh, ada orang awam tuh 1 hari 10.000. Orang udah dia ada. Ada satu orang awam berarti muridnya Mbah Wahid. Jenengan sholawatnya pinten, Mbah? Aku lo sithik aku namung 100.000, 10.000 sithik, Masya Allah. Ya, itu tiap asrah, ya kita 100 nggak kelakon kita itu, terlalu banyak kita alasan ini itu. Dalam mahabbah, cari nilai plus. Orang itu dapat iman yang hebat dan dapat dekat dengan Allah harus ada nilai plus. Ya, baik di jalur Quran, di jalur salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini untuk orang-orang yang mungkin sudah perempuan yang banyak di rumah, atau apalagi yang paling hebat jalur dakwah kepada Allah. Itu tugasnya laki-laki. Ya, kalau kepingin dapat cintanya Allah, imanmu hebat, tuh berdakwahlah dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan HP-mu. Ya, santri banyak itu kalau pas megang HP apa aja tuh, itu browsing sana browsing sini, urusnya dunia syahwat, sebagian maksiat juga itu. Ya, kenapa ente nggak gunakan nikmat yang Allah berikan untuk dakwah? Yang dakwah itu mendatangkan cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Habib Ali Al-Habsyi berkata, di zaman sekarang ini orang yang paling cepat mendapat cinta Nabi adalah orang yang mewakafkan waktunya, hidupnya untuk dakwah. Kenapa? Karena orang dakwah itu memikirkan umat siang malam, mendoakan umat siang malam, pikirannya itu umat. Dan itu yang disenangi Nabi. Karena Nabi itu waktu hidup mikirnya umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah tiap malam nangis mendoakan umatnya. Tiap waktu mikir umatnya. Yang belum bisa sholat, bagaimana mau sholat? Yang belum paham agama, dikenalkan kepada agama. Yang belum baik sama orang tuanya, bagaimana bisa baik sama orang tuanya? Ya, yang masih gemar maksiat, bagaimana dia tobat? Itu yang dipikirkan Nabi. Nah, itu kalau kita bisa mengamalkan, dapat cintanya Nabi. Ya. Sehingga satu orang dia memperbanyak sholawat sampai sekian puluh ribu tiap hari. Akhirnya dia setelah sekian lama ketemu sama gurunya. Enggak, ya Sayyidi, wahai tuan guru, saya ini sudah lama bersolawat, kepingin mimpi Nabi. Kata gurunya, kau umur berapa? Saya umur 25 tahun, 23 tahun. Ente masih muda. Ada jalur tol kalau kamu kepingin ketemu Nabi. Jalur tol, wahai guru, iya. Ya, kalau kamu kepingin ketemu Nabi, jadikan hidupmu, waktumu untuk berdakwah, mengajar. Lillahi ta'ala. Enggak karena dunia, enggak karena bayaran. Lillahi ta'ala. Ibda, mulai. Wakafkan waktumu, pikiranmu, perhatianmu, semuanya untuk dakwah kepada Allah. Ngajak orang kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, pulang, ternyata dia sibuk dakwah, tetangganya, di kampungnya, atau di pesantren ini, teman-temannya diajak untuk taubat, diajak untuk kepada kebaikan, sholat jamaah, untuk menjaga wirid, dakwah. Setiap hari dia mikirnya dakwah, kemaslahatan umat. Nggak lama, sebelum 40 hari sudah kedatangan mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, orang mimpi Nabi itu ada dua macam katanya. Ada yang ngelamar, ada yang dilamar. Dan orang yang melamar kalah jauh kemuliaan dengan yang dilamar. Ada orang yang dia banyak sholawat, banyak, ya, dia kepingin ketemu Nabi, dia ngelamar. Ngelamar Nabi ya bisa diterima, bisa ditinggal, tergantung yang dilamar dong. Mau dia ngelamar kok. Kamu kan melamar Nabi, wahai Rasulullah, datanglah dalam mimpiku. Kamu melamar dengan sholawatmu yang berpuluh-puluh ribu. Bisa jadi kamu mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada jalur tol yang lebih hebat. Kalau kamu kepingin
kamu akan dilamar Nabi. Apa itu? Kau jadikan hidupmu, pikiranmu, hartamu, semuanya untuk dakwah, untuk memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi yang jatuh cinta kepadamu, Rasul akan datang kepadamu. Kenapa? Ente memikirkan umat yang dahulu Rasulullah memikirkan mereka siang malam, tulan nahar wa tulal lail. Hakada. Ya, jalur-jalur kedekatan kepada Allah begitu banyak, ya, dan jalur-jalur untuk kita punya hati biar memiliki cinta Allah itu banyak, ya. Mendikatakan at-turuq ilallah ka'adati anfasil khalaik. Jalan-jalan menuju Allah itu seperti jumlah nafas manusia, ya. Maka kita bisa pilih amal-amal plus apa yang bisa mendekatkan kepada Allah, ya. Ada yang sholawat, ada yang Quran, ada yang sedekah, ada yang dengan melayani, khidmah. Khidmah ulama itu bisa jadi wasilah, ya. Orang yang khidmah dengan adab, ya nih. Ada sebagian orang khidmah tapi nggak adab, khidmah tapi nggak amanah. Nah, percuma. Khidmah itu barokah kalau dengan adab, dengan amanah, maka dapat. Syekh Ali Baras khidmah kepada gurunya Al Habib Umar Al-Attas, dapat kewaliannya Allah, ya, dapat cintanya Allah. Barakatul khidmah, tapi dengan adab, dengan amanah, ya. Begitu. Semua ada jalurnya, tinggal kita memilih mana nilai plus yang akan kita pegang untuk mendapatkan mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, walhamdulillah rabbil alamin.